Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahaa 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah duha Masjid Raya Bani Umar rahimakumullah, kita mulai saja dengan melafazkan basmalah. Semoga nanti Bapak Ibu yang lain akan bergabung dan menyusul dalam kajian kita ini. Luruskan niat bahwa kita dalam majelis ilmu, sepanjang kita duduk di majelis ilmu, Allah perintahkan para malaikat untuk mendoakan keampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Tema kita hari ini adalah kemerosotan akhlak manusia di akhir zaman. Namun sebelum kita masuk kepada materi pokok, saya ingin mengajak kita sekalian untuk melakukan persiapan menyongsong memasuki bulan suci Ramadan. Hal yang ringan-ringan tetapi ini penting untuk bisa meningkatkan kualitas amaliyah Ramadan kita, ya. InsyaAllah sebentar lagi Sya'ban akan meninggalkan kita dan akan kita jelang bulan Ramadan, ya, yang oleh Ormas Perserikatan Muhammadiyah dengan menggunakan hisab hakiki, kelihatannya tanggal 10 malam 11 mereka sudah bersahur. Itu artinya tanggal 11 Maret sudah berpuasa 1 Ramadan. Menyusul kemungkinan besar Nahdlatul Ulama dan pemerintah, ya, bersahurnya baru tanggal 11 malam. Artinya 12 Maret itu identik dengan 1 Ramadan bagi NU dan pemerintah biasanya. Mengapa demikian? Karena Kementerian Agama baru akan menggelar sidang isbat pada tanggal 10 Maret, ya, tahun 2024. Jadi kemungkinan besar kalau Sya'bannya tahun ini 30, maka Ramadannya 29. Berita bahagianya begini, walaupun Muhammadiyah mengawalinya lebih awal 1 hari, tapi mengakhirinya insya Allah sama, karena jumlah bilangan bulan Ramadan diprediksi tahun ini bukan 30 tetapi 29 insya Allah. Nah, bagi kita mana yang sampai dalil kepada kita dan yang kita yakini hakul yakin, tidak perlu mempersoalkan perbedaan itu, maka marilah kita berniat untuk melaksanakan ibadah saum sesuai dengan keyakinan kita kapan kita memulainya. Tapi biasanya masjid, karena dia merupakan layanan umum, mengikuti ketetapan sidang isbat oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, ya, jadi tidak kita persoalkan hal-hal yang demikian. Nah, dalam kaitan ini Bapak Ibu ada ungkapan, ya, ilmu qablal amal. Jadi orang banyak mempersiapkan fisik, mempersiapkan makanan, minuman, bahkan mempersiapkan ziarah segala macam, tapi lupa bahwa yang paling urgen dalam menghadapi saum itu menurut para ulama adalah mempersiapkan bekal ilmu yang akan kita jalani di dalam melaksanakan ibadah Ramadan.
Itu sebenarnya yang paling pokok. Mengutip ungkapan Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-9 dari Bani Umayyah. Beliau ini generasi tabi'in karena liqa' dengan sahabat. Kalau dikatakan sahabat, liqa' dengan Rasul. Beliau ini tidak liqa' dengan Rasul, tapi liqa'nya dengan sahabat. Siapa sahabat yang dia liqa' adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa ungkapan beliau? Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Ya, jadi ternyata mempersiapkan ilmu itu penting sekali. Ya. Man abadallah, siapa yang beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, tanpa didasari ilmu. Apa yang terjadi? Ma yufsidu aksara mimma yuslih. Alih-alih dia akan mendapatkan kebaikan, malah dia membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Itulah yang kita takuti, supaya kita betul-betul mempersiapkan bekal ilmu dalam melaksanakan seluruh ibadah. Tapi yang paling dekat ini tentunya ibadah shalat. Ya. Kalau itu tadi merupakan ungkapan para generasi tabi'in, ada lagi ungkapan dari generasi sahabat salafus salih. Ya. Di situ dikatakan kanu yad'un Allah Ta'ala sittatun ashurun ayyablughahum Ramadan, yad'unahu sittatun ashurun ayyaqbala minhum. Nah, ini sikap kehati-hatian para sahabat salafus salih ketika akan masuk bulan Ramadan. Bagaimana sikap mereka? Dahulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum bulan Ramadan, ya Allah, sampaikanlah usiaku pada bulan Ramadan. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka tetap berdoa agar Allah menerima amal mereka selama 1 bulan Ramadan itu. Jadi sudah ibadah Ramadan nih 1 bulan, Syawal berdoa, Zulkaidah berdoa, Zulhijjah berdoa, Muharram berdoa, Safar berdoa, sampai Rabiul Awal. Apa doanya? Ya Allah, terimalah kiranya ibadah Ramadan kami. Nah, di kita kadang-kadang begitu dikatakan kawaladathu ummuhu, bahwa selesai puasa 1 Syawal kita sudah bersih seperti seorang bayi yang dilahirkan ibunya, kita nggak berdoa lagi. Benar, kita diampuni Allah seperti bayi yang tidak ada dosa kalau ibadahnya diterima. Kalau tidak diterima, ya tetap saja. Nah, jadi ini yang kedua, betapa para salafus saleh itu mempersiapkan diri dan pengharapannya kepada Allah begitu kuat agar ibadahnya selama Ramadan itu juga bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertaubat. Banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an yang menganjurkan kita bertaubat, wabil khusus ketika kita akan memasuki Ramadan. At-Tahrim ayat 8, Surat Al-Furqan ayat 70, ayat 71. Ya. Intinya kita mohon kepada Allah agar diampuni kesalahan-kesalahan kita, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian apakah kita lakukan karena bercanda atau serius, kita mohon kepada Allah. Atau perbuatan-perbuatan kita yang melampaui batas, itu kita mohon kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya,
kita dianjurkan untuk saling memaafkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kami, kata para sahabat, di masa Rasulullah dulu, ketika memasuki bulan Sya'ban, kami saling memaafkan. Begitu memasuki bulan Ramadan, kami beribadah dengan tekun. Dan memasuki bulan Syawal, kami saling mendoakan. Ya. Jadi apa doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Tapi kalau masih ada juga yang minta memaaf di bulan Syawal, juga tidak masalah. Ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tapi yang kalau dari dasar riwayat sahabat tadi, bulan Sya'ban saling memaafkan, bulan Ramadan beribadah, bulan Syawal saling mendoakan. Doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang keempat. Ya. Yang kelima, membayar hutang. Baik hutang kepada Allah berupa hutang saum maupun hutang kepada sesama manusia berbentuk materi. Ya, kita upayakan dilunasi. Kecuali memang ada hutang yang kita transaksinya berlangsung setiap bulan kita bayar. Jadi tidak harus dilunasi. Pelunasannya hanya setiap bulan. Seperti misalnya yang meminjam ke lembaga perbankan, gitu kan. Yang terakhir, mengucapkan kalimat tahniyah, marhaba ya Ramadan. Marhaba terambil dari akar kata rahiba, lapang, senang, berbahagia ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian ada satu lagi yang juga tidak kalah pentingnya, minta kepada Allah dimudahkan dalam menjalani ibadah Ramadan. Jangan silap, kalau kita sendiri percaya diri bahwa kita bisa mudah melakukan ibadah, saya meragukannya. Kita bisa mudah beribadah karena Allah yang sudah memudahkannya. Oleh karena itu doanya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu kita baca. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, mudahkan rezeki kita, sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan tertib, dengan baik, dan dapat melaksanakan ibadah fardu dan sunnah selama Ramadan. Tekad kita merencanakan ibadah Ramadan tahun ini yang lebih baik atau yang terbaik kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, insya Allah. Tayyib, itu sebagai pengantar sekaligus targhib Ramadan. Sekarang kita masuk, ya, merosot kemerosotan akhlak manusia akhir zaman. Ya, Bapak Ibu, kita sering mendengar akhir zaman. Ya, sebenarnya akhir zaman itu apa? Akhir, kita tahu akhir zaman, waktu. Tidak lain makna akhir zaman itu adalah yaumul qiyamah. Ya, yaumul qiyamah, hari kiamat. Ya. Untuk istilah ini Al-Quran tidak menggunakan satu kata. Ada disebut kadang-kadang yaumuddin. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Itu juga maknanya akhir zaman. Ada lagi Al-Quran menyebutnya Al-Qari'ah.
Itu artinya akhir zaman juga, hari kiamat juga. Ada juga al-ghasyiyah, itu artinya hari kiamat atau hari akhir juga. Ada ya at-tammah, tammah itu artinya juga akhir zaman. Wa ma adraka mat tammah, tahukah kamu apa yang dikatakan at-tammah itu? Ya. Cuma yang dekat dengan kita istilahnya adalah yaumul atau yaumal qiyamah. Menurut para ahli hadis dan tafsir, mengapa disebut dengan yaum al-qiyamah? Pertama, yaum itu hari, qiyam artinya berdiri. Semua penghuni kubur dibangkitkan dan berdiri. Itu maknanya. Atau semua orang berdiri di hadapan pengadilan Azza wa Jalla. Maka terambil dari kata itu dikatakan yaumul atau yaumal qiyamah. Qiyam, berdiri. Atau ada lagi mengatakan saat hari ditegakkannya hukum yang seadil-adilnya, yakni hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Akan tetapi sebelum terjadi yaumul qiyamah dalam pengertian akhir zaman itu, pengantarnya sering juga disebut sebagai akhir zaman. Pengantar mendekati saat terjadinya hari kiamat yang sebenarnya itu, maka itu juga disebut sebagai tanda-tanda akhir zaman. Mungkin kita ini sudah berada di era banyaknya tanda-tanda akhir zaman itu, ya. Akhir zaman atau hari kiamat itu ada dan pasti terjadi sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Lalu secara pastinya kapan terjadi hari akhir itu? Tidak ada satu manusia pun yang diberi pengetahuan oleh Allah untuk mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi tanda-tandanya diberitahu. Tidaklah terjadi hari kiamat melainkan hari itu bertepatan dengan hari Jumat. Itu ada. Ya. Tidaklah terjadi hari kiamat sebelum terjadinya sekelompok orang berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi dan megah. Kalimatnya seperti itu. Dan pada saat mendekati hari kiamat, maka Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi atas izin Allah, bekerja sama dengan seorang imam yang dibangkitkan dari wilayah tanah yang diberkahi itu, wilayah Syam, yang disebut salah satu keturunan Rasulullah. Dia adalah Imam Mahdi yang akan berkolaborasi menghadapi simbol kemungkaran bermata satu yang bernama Dajjal. Nah, itu hadis-hadis itu kita baca. Kemudian berhasillah Nabi Isa dan Imam Mahdi menggempur Dajjal, sehingga berkuasalah beliau di bumi Allah ini selama 40 tahun. Dalam masa itu dunia dalam keadaan damai, aman dan sentosa. Ceritakan seperti itu. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan yang lain. Adakah dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri tidak mengetahui kapan persisnya terjadi hari kiamat? Ada. Hadis riwayat Umar bin Khattab berkaitan dengan hadis Jibril. Ada seorang yang berambut hitam pekat, berjubah putih,
tidak ada tanda-tanda di wajahnya seperti orang musafir, tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah, banyak pertanyaannya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, termasuk satu pertanyaannya, matas sa'ah, ya Muhammad, kapankah akan terjadinya hari kiamat? Apa jawab Rasulullah? Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, Rasulullah SAW itu memang tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab secara pasti kapan terjadinya hari kiamat atau akhir zaman itu. Malah dibalikkan kepada Jibril, ya. Tetapi beliau hanya memaparkan tentang tanda-tanda, baik tanda-tanda sughra maupun tanda-tanda kubra yang berkaitan dengan hari akhir atau akhir zaman itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 187. Surat 7 ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-A'raf, ya, ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Jadi hari kiamat itu sering juga disebut dalam Al-Qur'an yaumus sa'ah. Ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka khafiyun anha qul innama ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu ya Muhammad tentang kiamat itu kapan terjadi. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Jadi jawaban Rasulullah ada pada Tuhanku. Beliau tidak mau menjawab. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu yang pasti kapan terjadinya selain Allah Subhanahu wa taala perihal hari kiamat itu, ya. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Ah, ini dia. Tidak akan datang hari kiamat itu kepadamu kecuali dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalil ini cukup tegas sampai kepada kita. Kalau ada yang mengatakan meramal-ramal tentang hari kiamat, lebih mendingan kita baca surat Al-A'raf ayat 187. Itu dalilnya qat'i. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajib, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi 3 tanda yang telah berlalu, tanda yang selalu muncul, dan tanda yang akan datang mendekati terjadinya kiamat kubra.
Maka kejadian tanda akhir zaman saat ini dikategorikan tanda-tanda yang selalu muncul. Di antara contoh kejadiannya adalah menyerahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Itu tanda. Idza wushidal amru idza ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Jika kamu menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Fantaziris sa'ah. Sa'ah itu maknanya juga masa kehancuran atau kiamat atau rusak. Ya. Itu dia. Kemudian munculnya para pendusta yang mengaku sebagai orang alim atau mengaku sebagai nabi, atau kalau sekarang dia sebenarnya pendusta tetapi dia mengaku-ngaku orang baik. Hati-hati. Dan dari mulut orang ini selalu keluar apa yang kita sebut sebagai perkataan orang-orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Munculnya para pendusta yang mengaku orang baik. Yang berikut, munculnya wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka itu telanjang. Maka dalam syariat Islam, untuk khusus wanita ini tidak boleh memakai pakaian yang ketat membentuk tubuh. Itu hukumnya haram. Kemudian transparan, kelihatan ke dalam, itu tidak boleh. Ya, karena Nabi mengatakan nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat akan banyak para wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang karena bentuk tubuhnya itu kelihatan. Itulah yang akan menimbulkan maksiat. Ya. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, oleh sebab itu merebaknya perzinahan di mana-mana. Nauzubillahi min dzalik. Jadi perzinahan yang merajalela itu indikator akhir zaman. Bukan dulu tidak ada zina, ada, tapi dulu masih tertutup. Sekarang sudah ada aplikasinya katanya. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dihalalkannya sutra bagi laki-laki, terutama sutra yang terbuat dari ulat sutra. Tapi kalau sutra artificial itu dihukumi boleh. Laki-laki tidak boleh memakai sutra yang asli, haram. Kemudian juga sama haramnya memakai perhiasan laki-laki dari emas. Walaupun ini ulama berbeda pendapat, tapi yang lebih kuat itu memang laki-laki tidak dianjurkan memakai perhiasan emas. Jadi nanti kalau sudah masif laki-laki memakai emas dalam bentuk perhiasan, itu tanda bahwa akhir zaman itu sudah terjadi. Apalagi ya, menghalalkan musik. Ya. Itu makanya dari kalangan sebahagian ulama ketat sekali soal musik itu. Karena nanti kalau sudah itu dihalalkan secara masif, itu penguat tanda-tanda hari akhir. Apalagi yang dihalalkan ya, musik dan khamar, minuman keras, ya, itu tanda-tanda. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada yang dikatakan ruwaibidah itu apa sebenarnya? Apakah itu yang dikatakan ruwaibidah? R-U-W-A-I-B-B-I-D-H-A-H, ruwaibidah. Akan datang kepada manusia
tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Mungkin termasuk juga kecurangan ya, curangan pemilu yang sedang viral. Rupanya ini sudah diprediksi oleh Rasulullah, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan orang omongannya. Gak ada lagi yang komplain bahwa dia itu pendusta, tapi orang enak-enak aja bagi orang pendusta tadi, ya. Sedangkan orang-orang jujur malah didustakan. Orang jujur nggak laku omongan, yang laku pagi tempe, sore kedelai. Ya, kalau yang jujur di akhir zaman nanti itu nggak laku. Pengkhianat dipercaya, sedangkan yang amanah malah justru dianggap sebagai pengkhianat. Sudahkah sampai kita? Iya, nyata-nyata pengkhianat dianggap sebagai orang yang dipercaya, orang yang amanah malah nggak dipercaya. Ya. Pada saat itu Ruwaibidah berbicara. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, apa itu yang engkau maksud Ruwaibidah ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang yang bodoh turut campur dalam urusan masyarakat luas. Masya Allah. Artinya hadis ini boleh saja dibacakan, tapi maunya jangan menimpa bangsa dan agama kita. Jadi kaum Ruwaibidah ini merajalela sekarang. Nauzubillah min dzalik. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai kondisi akhir zaman. Ya. Kemudian tanda-tanda lain dan mungkin juga sudah sampai kepada kita, sehingga akhlak masyarakat merosot. Ya, satu diantaranya adalah pudarnya ilmu syariat. Ya, yang lebih dikejar masyarakat nanti di akhir zaman itu, mungkin juga sudah sekarang, ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu yang berbasis sains dan teknologi. Wallahi bukan tidak kita perlukan. Silakan belajar ilmu dunia, sains dan teknologi, tapi basicnya harus akidah dan syariat. Supaya apa? Supaya kalau ilmunya sudah didapat, dia bisa benar menjalankan ilmu dunia tadi. Itu maksudnya. Nah, mereka yang mencari ilmu dunia kemudian tidak meremehkan ilmu syariat, apa yang terjadi? Maka ilmu yang begitu baik di tangan orang-orang yang tidak beriman itu sangat berbahaya sekali. Ya. Mengejar ilmu dunia, mengabaikan ilmu-ilmu syariat. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit membawa fenomenanya pada masyarakat kita sekarang yang akhlaknya itu merosot karena dia mengabaikan ilmu syariat. Contoh, kan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12 sudah jelas pembagian harta waris. Maaf, sebagian masyarakat yang dia tidak mau mempelajari ilmu syariat, dia bagi hartanya dengan cara dia sendiri. Apa yang sering kita dengar, bagi rata. Menurut syariat itu tidak boleh. Tapi apakah masyarakat kita mematuhi apa yang dicegah oleh Allah? Tidak. Malah ada lagi yang aneh, sebelum mati yang punya harta, hartanya sudah dibagi-bagi. Dia mengatakan waris. Bukan waris itu. Waris itu syaratnya yang mewariskan harta itu sudah meninggal. Kalau belum meninggal, itu namanya bagi-bagi dalam bentuk hibah. Ya.
Kenapa ini bisa terjadi? Ilmu syariat tidak dijalani. Kedua, banyak masyarakat kita yang tidak bisa membedakan antara yang wajib, ya, yang wajib dengan yang mubah. Mubah contohnya makan minum, tapi masuk nanti bulan Ramadan. Coba kita lihat, mereka itu tetap makan dan minum di bulan Ramadan karena mereka tidak belajar ilmu syariat. Ada yang betul-betul mereka tidak tahu pengertian wajib itu apa. Kita tahu wajib itu di mana belajarnya, Bu? Belajar dalam ilmu fikih. Apa definisi wajib? Suatu amal yang dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan berdosa. Kenapa demikian mudahnya mereka-mereka di bulan Ramadan tidak berpuasa? Kalau mereka mengetahui tentang hukum syariat, saya yakin mereka tidak akan semudah itu untuk meninggalkan puasa. Cuma sikap kita bagaimana, Bu? Kita berlindung kepada Allah dari mereka-mereka yang seperti itu. Kita mohon kepada Allah supaya mereka mendapatkan petunjuk. Allah menguatkan istiqomah kita. Itu. Tapi syukurnya dari kecil ibu, dari keluarga, mungkin ada yang nyantri, sampai sekarang ada kajian duha di Bani Umar, itu semuanya adalah mengajarkan ilmu syariat. Jadi sebenarnya yang menjadi pilar untuk bertanggung jawab melaksanakan ilmu syariat ini adalah kita-kita yang belajar ilmu syariat. Dua contoh betapa berbahayanya orang yang meninggalkan ilmu syariat, ya. Contoh ketiga, saya punya jamaah petinggi di Pertamina. Di Pertamina itu etos kerja sangat ditekankan, terutama di kilang atau di proyek-proyek drilling. Apa yang mereka ungkapkan? Pak Ustadz, gimana kita bisa bersaing dengan tenaga kerja asing? Kita ini terlalu banyak istirahatnya. Sebentar-sebentar sholat, sebentar-sebentar sholat. Coba, itu ucapan dari seorang muslim petinggi di Pertamina. Saya katakan, jadi maksud Bapak mau bagaimana? Emang nggak bisa sholat itu di, apa katanya? Dijamak saja. Loh, kok dijamak? Dijamak ketentuan syariatnya seperti apa? Saya yang sakit hati itu begini, seolah-olah dia menuding kemunduran dan kemiskinan kaum muslimin itu disebabkan ajaran agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka ada slogan sekarang, kerja, 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 kerja. Ibadah nggak tahu. Karena ibadah mungkin selalu dianggap sebagai penghalang untuk etos kerja. Jadi rupanya orang-orang seperti ini perlu diajarkan ilmu syariat, bahwa yang menciptakan dunia dengan segala isinya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong ada yang mau nonton film sama main tenis aja juga berani dia menjamakkan sholat, ya. Jadi orang-orang yang tidak belajar ilmu syariat itu kelihatan lebih gampangan melaksanakan ajaran agama. Itu yang kita tidak mau. Contoh keempat, berkaca dari berubahnya status IAIN menjadi UIN, maka prodi-prodi di UIN sekarang ini sudah mengalahkan prodi agama dibandingkan dengan prodi umum. Faktanya apa yang terjadi? Jurusan Al-Quran Tafsir di Usuluddin sepi peminat. Tapi jurusan Teknik Informatika di Fakultas Saintek itu membludak. Ya. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah sepi peminat. Tetapi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat
di Fakultas Ilmu Kesehatan itu membludak. Akhirnya perhatian kepada ilmu-ilmu agama itu menurun sebagai konsekuensi dari perubahan status dari Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam Negeri. Tapi kami di UIN tetap berusaha untuk memberikan pengertian dan juga mendorong supaya anak-anak kita ini bisa diberi pemahaman, mereka juga bisa masuk ke prodi-prodi yang mengajarkan ilmu syariat. Pak, Bu, kenapa mereka mengejar prodi-prodi umum? Ini jawaban mereka. Lulusan prodi agama susah nyari kerjaan. Jadi kami lebih cenderung belajar di kedokteran, kimia, farmasi, ya, bahasa Inggris dan lain sebagainya, komunikasi itu. Jadi betapa sebenarnya sekarang ini pengutamaan ilmu umum itu sudah jelas dibandingkan dengan ilmu syariat. Alhamdulillah, ada juga berita gembiranya. Sekarang ini sekolah-sekolah dasar yang dibarengi dengan tahfiz Al-Quran itu peminatnya cukup besar. Bahkan saya pernah dengar dulu ITB dan UI salah satu seleksi akan diberikan kepada penghafal Quran. Jadi ini ada juga berita gembiranya ya, subhanallah ya. Yang kedua, ramainya praktek-praktek kesyirikan, khurafat, tahayul, serta munculnya aliran-aliran sesat. Itu tanda akhir zaman, merosotnya akhlak. Mungkin saya duga juga ini kita banyak yang nyekar. Mudah-mudahan nyekarnya sesuai dengan syariat. Tapi kalau nyekarnya sampai minta berkah ke kuburan, bawa menyan, bawa kembang, itu kan kaitannya dengan akidah, ya. Dan sebenarnya secara khusus tidak ada syariat setiap Ramadan atau setiap Idul Fitri akan ke makam. Itu nggak ada, boleh dicek. Tapi karena ini merupakan bagian tradisi yang diberi simbol agama, kita sulit mencegahnya. Maka kita luruskan saja kembali apa sebenarnya fungsi ziarah. Untuk mengingat mati dan mendoakan saudara kita yang telah mendahului kita dengan doa yang terbaik. Kemarin ada seorang YouTuber juga, namanya saya sebut saja karena sudah viral, Gus Samsudin, membuat konten bahwa boleh bertukar pasangan walaupun bukan suami istri. Ini sangat luar biasa, ini menyakitkan hati kita. Itu pelakunya Gus loh. Coba. Akhirnya dilaporkan masyarakat, kepolisian mengambil tindakan, sekarang sudah ditangani oleh kepolisian. Saya melihat seorang wanita berpakaian hitam-hitam, dipakai cadar, maaf ya, bagian tubuhnya diraba-raba. Dilalahnya si perempuan ini tidak bereaksi apa-apa. Terakhir ini pernyataan dari Ketua Umum PBNU, tapi bukan ketua yang Gus Yakutnya, mengatakan ini suatu pelanggaran yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan segera ditaklukkan. Nah ini yang seperti ini, ya. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau ada praktek-praktek keislaman yang menyimpang dari kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita laporkan supaya bisa berhenti, ya. Kan yang sudah jelas-jelas di dalam MUI itu kan Syiah Rafidhah itu sesat, Ahmadiyah baik Qadian maupun Lahore itu sesat. Saya sebut karena sudah disebut Majelis Ulama, LDII. Banyak yang tidak berani menyebut ini. LDII itu sesat, ya. Kemudian ada lagi satu lagi yang sebenarnya
ini sudah lebih modern. Apa itu? Islam liberal. Ya. Jadi banyak aliran-aliran itu. Kalau mau lagi kita telisik, aliran agama Aboge di Jawa Timur. Ada lagi An-Nazir di Sulawesi. Banyak. Ya, jadi hal ini sebenarnya merupakan PR pemerintah untuk bisa mengendalikan itu. Yang ketiga, munculnya kemungkaran merajalela di mana-mana. Maka seingat saya dulu Habib Rizik pernah mengkampanyekan revolusi akhlak. Tidak lama setelah itu beliau ditangkap, sepenjara. Rupanya ada kekuatan yang tidak menginginkan revolusi akhlak itu, karena kalau itu nanti dikembangkan nggak bisa korupsi lagi. Maka itu tidak dikembangkan. Nauzubillah. Amal soleh secara umum menurun tajam. Ya. Apa penyebabnya? Efek daripada HP, gadget, dan meluasnya jaringan internet. Yang sebenarnya ini bisa positif, tapi yang terjadi di akhir zaman ini yang negatif. Itu yang menjadi persoalan. Yuk kita jujur, mana yang lebih lama kita buka gadget atau Al-Quran? Tapi belum bisa dihitung ya. Orang Quran ditinggal, gadget dibawa kemana-mana. Pasti lebih banyak waktu kita untuk ini. Kalau kita tahu ini merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman yang menurunkan amal soleh kita, maka mulailah programkan kembali, Bu. Ba'da maghrib ke isya jangan pegang HP, Al-Quran. Ya. Jadi ada salah satu jamaah saya di Imanuddin, ya. Beliau ini menerapkan satu pendidikan di rumah tangga. Ba'da maghrib ke isya, seluruh anggota keluarga tidak boleh pegang HP dan tidak boleh nonton TV. Ya, ini menurut saya contoh yang baik. Apa yang dilakukan? Beliau itu kebetulan lulusan pesantren, diminta anak-anaknya zikir ba'da maghrib itu sampai menjelang isya, dipimpin langsung oleh beliau sebagai kepala keluarga. Kemudian beliau baca kitab. Kitabnya sederhana, Durratun Nasihin. Anaknya yang disuruh baca, abinya yang menjelaskan. Subhanallah. Saya begitu diceritain menjadi tersanjung. Saya saja sebagai dai tidak melakukan hal yang sama kepada anak-anak, walaupun anak-anak sudah menikah semua. Ini beliau belum ada yang menikah. Saya buktikan ketika beliau ikut kajian subuh di Masjid Imanuddin, keempat orang anaknya, 3 perempuan dan 1 laki-laki yang masih remaja, semuanya ikut kajian. Betul-betul qurrata ayunin. Ya. Menurut saya sudah langka orang tua yang bisa menertibkan anak seperti itu. Ba'da maghrib kalau yang bekerjanya di kota itu masih di mana-mana itu. Beliau kebetulan seorang pengusaha, sehingga dia yang mengatur waktunya. Kadang diganti kitabnya, kitab Riyadhus Shalihin. Sehingga katanya, mohon maaf Pak Ustadz, tadi Ustadz kan menyampaikan materi. Kalau anak-anak saya, materi yang Ustadz sampaikan itu sudah lebih dahulu mereka tahu. Subhanallah. Ya, ini langka dan jarang ini seperti ini. Cuma supaya tidak mengurangi kayak saya tidak sebut siapa namanya, di mana alamat. Tapi menurut saya ini merupakan salah satu yang sangat luar biasa. Jadi amal soleh yang menurun tajam ini karena pengaruh gadget, pengaruh internet yang meluas, yang seharusnya itu bisa kita ubah menjadi
meningkatnya ibadah kita. Karena gadget itu kan cuma sarana saja. Coba nanti yang sudah keranjingan game, Masya Allah, itu luar biasa. Sulit mengembalikannya yang sudah kecanduan game itu. Apalagi gamenya yang berhubungan dengan maisir, judi, sangat berbahaya sekali. Ya, jadi lewat gadget ini bisa positif, ya, bisa juga negatif. Kejujuran dan amanah itu diabaikan. Ini akhlak, menandai akhlak manusia menurun karena kejujuran dan amanah itu sudah diabaikan sedemikian rupa. Keenam, kaum muslimin seakan-akan menjadi mangsa kaum kafirin. Yang belum usai juga sudah dibunuh orang Palestina 30 mendekati 40 ribu oleh Zionis Israel. Bagaimana kita bisa membantah fakta ini bahwa kaum muslimin di akhir zaman menjadi mangsa dari kalangan kafirin? Kemarin 114 orang wafat karena sedang mengantri bantuan di satu truk, itu ditembakin. Itu namanya perang atau membunuh? Kalau perang ada frontnya. Ini orang lagi antri makanan. Ya Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghentikan mereka. Syukurnya kemarin di salah satu wilayah di Gaza juga, mereka mau ambil wilayah itu. Berturut-turut 9 hari Brigadi Al-Qassam mampu menahan serangan mereka, sehingga mereka banyak yang terbunuh, harus diangkat melalui helikopter. Kalau bukan pertolongan Allah dan juga diijabahnya doa para imam kita dengan kunut nazilahnya, mana mungkin warga Gaza sampai sekarang belum sepenuhnya dikendalikan oleh tentara Zionis Israel. Maka jangan lupa, Bu, tetap kita berdoa kunut nazilah. Satu persatu nanti bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini fakta bahwa umat Islam itu menjadi mangsa kaum kafirin dan kita belum mampu melakukan pembalasan. Secara politik. Nah, secara ekonomi, siapa pelaku ekonomi kita? Muslim pribumi kah? Atau non-muslim yang non-pribumi? Iya, kita sudah tahu. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, di akhir zaman ini akhlak merosot, kasus-kasus pembunuhan menjadi sangat tinggi. Betul ya? Sikit-sikit bunuh, perkaranya sepele-sepele, bunuh. Kedelapan, kelaparan dan kemiskinan meluas di mana-mana dengan harga beras tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Ibu-ibu yang paling tahu. Kemarin saya ke Lotte beli beras yang ukuran 5 kilo. Saya ambil 2 karung karena saya nggak tahu. Sampai ke kasir, mohon maaf Pak, cuma bisa 1 karung. Dibalikinlah 1 karung lagi. Adapun uang kita, barangnya langka. Sampai kapan ini terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena kita masih panjang nih lagi nih. Pelantikan presiden, pelantikan DPR, MPR, DPD, panjang ini. Puasa, lebaran, ini pokoknya dalam 1 tahun ini masih belum stabil ya. Kemudian kasus-kasus pertikaian karena harta semakin meningkat. Paman dengan ponakan, ponakan dengan paman, itu kasus-kasusnya. Yang terakhir, umat Islam banyak mengikuti kebiasaan agama lain, terutama kemarin pergantian tahun. Tapi tahun ini agak berkurang, alhamdulillah. Mungkin sudah masifnya lewat media sosial, kita tidak ikut-ikutan. Kemudian tadi menghalalkan perzinahan dan khamar.
Kalau ini tidak segera ditanggulangi dengan mengajak kaum muslimin kembali kepada agama, maka terjadilah seperti firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah menciptakan kita inilah sebaik-baik ciptaan. Kalau kita tidak berpegang kepada syariat, summa radadnahu asfala safilin, maka akan merosotlah akhlak kita kepada tingkat yang serendah-rendahnya, dan ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz penyampaian. Kemudian kita akan berdiskusi, tanya jawab kepada Pak Ustaz, dipersilakan dengan Allah. Terima kasih Pak Ustaz atas mawafalan materinya. Kami persilakan pada jamaah untuk bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada. Silakan Pak. Ya Pak. Melihat sejarah zaman Nabi Musa, ada tandingannya bahwa dari segi syariat, dari segi kemampuan keramat atau mukjizat, ada Musa Samudi dan seterusnya. Kalau saya perhatikan itu sampai kiamat pun pasti ada orang kawin, tapi justru kemarin saya lihat di televisi, justru malah di samping yang jelaskan tadi boleh pergantian pasangan. Saya bilang ke istri saya, karena ya Bu, nanti kita gantian pasangan siapa gantian. Na'udzubillah min dzalik. Yang saya lihat di televisi juga ini, bahkan mungkin minggu kemarin, bahkan berkat memakai nafis, bahkan menghalalkan nikah lawan atau beda agama, bahkan sudah ribuan yang beliau nikahkan. Bahkan itu juga orang dalilnya luar biasa pintarnya. Tapi saya yakin yang seperti itu adalah rentetan daripada turunan Bapak dan Bapak. Jadi kita memang perlu nggak hanya yang penting bisa dalil, bisa baca Quran pintar, kita ikuti, tapi menurut saya berarti gini kita harus pilih. Ini mana yang Gusti Allah, yang tauhid atau syaitan. Insyaallah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Jadi di akhir zaman itu antara al-haq dan yang batil itu menjadi tersamar bagi mereka yang lemah iman. Tapi insya Allah bagi kita yang dibekali dengan iman dan takwa, ya, antara yang hak dengan yang batil itu bagi kita jelas. Antara yang halal dengan yang haram itu jelas. Maka ada ungkapan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya mustashbihatun, sesuatu perkara yang syubhat. Nah, perkara-perkara yang syubhat ini kecenderungannya lebih dekat kepada yang haram. Syubhat itu kalau kita lakukan itu bukan dekat kepada halal, itu dekatnya kepada yang haram. Maka menyiasati perkara-perkara yang syubhat, ba' ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Saya setuju sekali dengan ungkapan Bapak bahwa kehati-hatian, kemudian dibekali dengan ilmu, iman, dan ketakwaan kita memohon kepada Allah dalam satu doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilau warzuqna ijtinabah. Ya. Tadi kalau di zaman para nabi dan rasul itu diiringi dengan mukjizat, atau kalau orang biasa bukan nabi dan rasul disebut dengan karomah, kita yakin sepanjang zaman karomah itu akan tetap ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menugaskan dulu kepada kita, sebanding tidak ketaatan kita dalam memikul syariat ini, baru kemudian Allah menurunkan karomahnya. Jadi kalau kita belum sebanding, misalnya Allah menurunkan satu karomah, malah kita yang mengatakan, apa urusannya Allah menurunkan karomah?
sekaligus menjawab pertanyaan mengapa Allah tidak menurunkan satu pertolongan kepada orang-orang Palestina di saat orang-orang Yahudi sudah melalah luntuk, meluluh lantakkan negeri mereka. Jawaban salah seorang ulama dan saya percaya begini, orang Palestinanya saja antara Hamas dengan Fatah itu tidak bersatu. Jiran tetangganya saja yang menyaksikan pembunuhan itu, mereka tidak melakukan kunut nazilah. Saya kan waktu bulan bulan Oktober yang lalu, tanggal 14 sampai 22 itu saya umrah. Hari Jumat saya sholatnya di Masjidil Haram. Saya nunggu-nunggu kalau khatibnya temanya waktu itu tentang penyerangan Gaza oleh Israel. Ternyata bukan. Temanya waktu itu sudah saya sampaikan di sini. Temanya adalah ya keutamaan ilmu. Kemudian setelah sholat saya nunggu apakah di sholat Jumat ini akan ada kunut nazilah. Ternyata juga tidak ada. Itu kan. Jadi kalau semuanya sudah kompak, barulah pertolongan Allah itu datang. Nah, jadi sama seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa para nabi dan rasul itu perjuangannya kan sangat luar biasa. Ada 5 orang yang sangat luar biasa perjuangannya, yang kita kenal dengan ulul azmi. Atas dasar itulah Allah memberikan penghormatan. Lah kita siapa sekarang yang betul-betul berjuang? Saya kira itu Pak, terima kasih masukan. Cukup? Ya, cukup. Ya. Ditutup dengan apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan ilmu kepada kita. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى اللقاء مع السلامة والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon izin minta maaf atas hal-hal yang kurang berkenan sehubungan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Terima kasih.